mengambil tema Natal tahun ini adalah sesuatu yang dimana pada saat saya sedang ada di rumah, saya ada punya tanaman yang namanya kembang telur, ya, dimana kembang telur ini bunganya saya ambil dan kemudian saya rebus untuk buat kesehatan. Tiba-tiba kembang telur ini mati. Setelah mati kita bingung kenapa ya. Lalu kemudian kita coba kasih pupuk lain. Lalu 2 hari kemudian dia mulai tumbuh lagi. Dan dari situlah saya mulai mengingat bahwa jemaat Tuhan harusnya seperti itu, di mana kita harus bertumbuh menjadi dewasa di dalam sebuah kebenaran. Ya, hari-hari ini kita banyak masuk dalam sebuah masa-masa pandemik dan hal-hal yang dunia sedang membawa pertumbuhan dewasa dalam sebuah kebenaran yang Tuhan ajarkan buat kita semuanya. Jangan sampai kebenaran itu menjadi sebuah sia-sia, tetapi biar kita mau terus bertumbuh dewasa. Ya, kita melihat di sini anak-anak sekolah minggu kita yang dari kecil kemudian dewasa bertumbuh bersama-sama di tempat ini, dan saya bersyukur ya. Terima kasih sekali lagi buat guru sekolah itu yang terus mendidik pendewasakan melalui kebenaran firman Tuhan. Mereka boleh kokoh, kuat, dan tidak goyah sedikit pun pertumbuhan mereka. Dan saya berharap juga semua teman, mari kita mau bertumbuh bersama-sama dalam sebuah kebenaran dan hiduplah dengan sebuah kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, itu yang saya mau sampaikan. Mari kita bersama-sama di Natal ini kita memiliki sebuah pertumbuhan dan kasih yang sangat luar biasa yang Tuhan izinkan dia mati kayu salib buat kita semuanya. Terima kasih kiranya selamat datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita bersuka cita melalui perayaan Natal ini. Amin. Terima kasih buat Mas Yakob untuk sudah memberikan kata sambutan buat kita semua, dan hari kelahirannya kita bertumbuh dalam kebenarannya. Biar itu bukan menjadi slogan saja, tetapi menjadi sebuah gerakan di dalam diri kita. Dan saya percaya Bapak sudah sanggup melakukannya karena bukan pada keberkasan sebuah Dia, Tuhan yang layak kita beri pujian dan sembah. Dia bersama-sama.
dan saat ini kami bersyukur bahwa kesempatan pada sore hari ini kami boleh merayakan Natal dan memperingati Engkau juga Tuhan. Kami percaya Kau pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Jemaat yang datang tidak sia-sia, tetapi jemaat datang memperoleh kerajaan ataupun damai sejahtera daripada Tuhan. Kau pimpin sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap memuji nama Tuhan dan bersorak-sorai bagi Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Berikan salam kanan kiri, katakan hari ini kamu spesial. Haleluya. Silakan pujikan dari pulau dan Tuhan.
menyatakan kasih-Mu di tempat ini. Engkau menyatakan mujizat-Mu di tempat ini Tuhan. Yesus Tuhan kami melepaskan urapan yang baru untuk memasuki tahun yang baru. Kami lepaskan berkat, kami lepaskan urapan-Mu, hadirat-Mu Tuhan, membawa kami bertumbuh di dalam kedewasaan dan kebenaran itu. Kami butuh firman-Mu menjadi manusia dan tinggal dalam hati kami dan melakukan sesuatu yang besar dalam diri kami. Dan hari ini Tuhan, ada terobosan yang baru, ada terobosan yang baru. Kami percaya hari ini nama Yesus diagungkan, nama Yesus ditinggikan, dan banyak orang datang menyembah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Urapi daerah ini Tuhan. Engkau sangat mengasihi daerah ini. Biarlah nama Yesus berkati semua hamba dan pelayan-pelayan Tuhan. Engkau catat setiap mereka. Engkau berikan upah pada waktu. Terima kasih Roh Kudus. Demi nama Yesus yang percaya kata sama-sama. Amin. Kita akan baca sama-sama saudara. Saya akan baca ayat 13 sampai 15. 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15 sama-sama, 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Katakan amin. Saudara, itulah sebabnya di jemaat Efesus, saudara, berbeda dengan jemaat yang lain di Korintus yang bicara tentang karunia. Tetapi saudara, di kota Efesus ini menunjukkan satu kedewasaan yang memang harus dicapai setiap pribadi. Saudara, ketika Anda mulai mengenal Tuhan, maka mulai ada pertumbuhan rohani. Ketika saudara mengenal seorang wanita sudah dijadikan istri saudara, begitu juga dengan suami, dengan pria, kalau jadi menjadi seorang suami, maka ada pertumbuhan yang pertama, ada pertemuan yang pertama. Kemudian saudara, ketika kedewasaan itu terjadi, maka ada satu proses yang menuju kedewasaan. Karena setiap kedewasaan menunjukkan waktu di mana orang itu akan dewasa. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan ingin supaya apa yang dikatakan Rasul Paulus pada jemaat Efesus itu terjadi dalam setiap pribadi. Kenapa pertumbuhan? Saudara tahu tahun 2020 saudara saya berbincang berbagai hamba Tuhan, mereka berkata, Pak, tahun ini Pak beda sekali sejak COVID itu. Dan ketika kami mulai ibadah menurun Pak, dari 100% jadi 5% jemaat kami, dan begitu banyak mereka bicara seperti itu. Saudara tahu baik-baik. Saudara, tahun 2022 adalah satu tahun kesempatan bagi kita untuk kita meraih janji-janji Tuhan. Karena amin. Ada satu kesempatan yang kedua, banyak orang mulai gagal dalam hidupnya, banyak orang mulai putus asa. Lihat khotbah, saudara dengar baik-baik. Di tahun ini Allah sedang melamar umatnya menuju kedewasaan yang penuh. Karena amin. Kedewasaan yang penuh itu bukan kedewasaan yang senang, tetapi kedewasaan yang hamba yang benar-benar radikal dalam hidupnya mencari wajah Tuhan. Saudara yang baik. Banyak orang berkata tahun 2003 tahun menakutkan. Dengar baik-baik. Tahun 2003 bagi orang percaya, engkau akan dilipatkan ganti. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Dia berumah tangga Salomon itu jadi kau tahun 2000. Lalu bisa lagi. Banyak orang saudara menurut penelitian riset saudara, berapa banyak orang yang berumah tangga yang hancur karena apa? Karena tidak bertumbuh. Saudara baik-baik. Saudara mau bertumbuh ketika firman dipakai berkata begini, ketika benih itu jatuh kepada batu, kemudian dihimpit oleh keadaan persoalan hidup menghimpit hatinya, maka dia tinggalkan Tuhan. Dan ketika benih itu ditabur lagi, dan tumbuhlah duri yang apa? Yang menghantui dan pikiran hatinya sehingga dia tinggalkan Tuhan. Tapi yang ketiga, ketika benih itu dimasukkan dan jatuh ke tanah yang subur, tanah yang subur bicara tentang hati kita. Ketika hati kita menerima Tuhan sepenuhnya, maka dia bertumbuh meskipun keadaan apa. Dan orang itu disebut orang dewasa. Katakan amin. Orang yang mengalami benturan, mengalami banyak persoalan. Setiap orang sukses itu pasti mengalami dalam proses, yaitu hambatan. Seorang yang mau meraih janji Tuhan pasti menghadapi tantangan yang besar, dikecewakan, ditolak. Dan berapa banyak Tuhan ingin pulihkan hari ini. Katakan ya. Saudara, jangan lihat apa kata orang, jangan dengar kata orang, jangan dilihat apa dikata dunia menayangkan banyak hal menakutkan Anda sehingga Anda frustasi, jadi Anda tidak bisa tidur. Tapi ketika dengan firman ini Anda bisa tidur, kita tahu hari esok Tuhan yang pegang hidup kita. Katakan ya. Hidup itu harus optimis. Hidup itu harus melihat apa kata firman di dalam diri kita. Saudara baik-baik, Yesus berkata, kalau kau diam, Yesus juga di dalammu, dan firman itu tinggal di dalam hati kita juga, maka besarnya kebaikan akan berkata kita. Yang sakit disembuhkan. Amin. Saudara baik-baik, ketika kamu tidak kepada Tuhan, saya tidak mau utang lagi. Mau angsuran, mau apapun. Dulu ketika saya mengalami kebebasan. Karena tidak ada mustahil. Karena hal kita berkata begini. Saudara, di ayat yang selanjutnya berkata, ayat 13 berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Saudara, yang penting buat kita adalah kesatuan iman. Apa kesatuan iman? Apa kesatuan iman? Hati, pikiran itu sama dengan hati kita dengan Tuhan. Apa yang Tuhan tahu kita katakan Tuhan apa? Tuhan yes, aku melakukan. Apa yang tidak pernah dipikirkan kita itu Tuhan sedia untuk kita. Katakan ya. Sebab itu Tuhan mau ditepati. Saudara, ada kebanggaan rohani yang luar biasa. Tuhan pakai anak muda ditepati. Tuhan pakai semua ditepati. Mengalami penjemputan jiwa-jiwa. Saudara, jiwa-jiwa di tahun-tahun mendatang itu sudah begini. Suatu hari ketika saya berdoa, Tuhan apa yang harus berdoa? Buka dulu, buka tempat-tempat yang baru, maka aku akan banyak orang-orang yang akan dituai. Bukankah ladang sudah memenuhi, siap dituai? Bukan bayarku sendiri yang akan menuai, tapi semua jemaat ini akan menuai. Kata sama-sama kata amin. Sebab itu butuh namanya satu kelahiran Yesus dulu di hati kita. Mungkin hari ini, 2 tahun yang lalu atau tahun yang lalu, Yesus akan pernah dilibatkan. Hanya lahir saja. Yesus bukan hanya lahir di hatimu, hanya sebagai bayi yang kecil, tapi dia sebagai raja, seorang raja. Kata amin. Banyak orang saudara hari ini, saudara, ya, macam tuh meninggal, nggak ada kok yang iri hati, betul? Yang terkenal saudara siapa lagi? Nggak ada yang benci, tapi Yesus mati. Dunia ini benci sampai sekarang. Tapi orang yang kenal Tuhan akan beroleh hidup yang kekal, akan
akan mengalami lawatan Tuhan. Saudara kita kasih Tuhan, mengapa kita perlu namanya kelahiran? Karena kelahiran itu akan membuat engkau mengalami kedahsyatan Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, kenapa kita butuh namanya kedewasaan penuh? Saudara, untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus itu adalah meninggalkan manusia lama saudara. Itu pertama. Bagaimana sampai kedua saudara ini supaya kita baru, karena kalau saudara baca di pasal 4 ini bicara tentang ciptaan yang baru sebenarnya. Manusia yang baru, manusia rohani yang luar biasa. Tanpa kau sadari, roh dan dirimu itu yang bergerak dengan otomatis, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan untuk masa-masa yang akan datang. Ketika roh itu menguasai hati dan pikiranmu, ditundukkan oleh roh Allah, maka engkau mengalami Tuhan dalam hidupmu. Bagaimana mengalami Tuhan dalam hidupmu? Ketika engkau bergaul dengan Tuhan. Kapan? Kapan? Pada saat kau butuh, pada saat kau punya persoalan mungkin, di situ Tuhan mengamalkan. Dan hari-hari ini Tuhan mau supaya hidup kita yang kedua saudara, yaitu kita harus menjadikan Tuhan yang utama. Dan yang ketiga saudara, kita menyadari bahwa kita diciptakan Tuhan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru adalah menunjukkan kita di dalam kedewasaan. Kenapa ciptaan yang baru diperlukan? Karena apa saudara? Tuhan ingin mencurahkan sesuatu yang baru, anggur yang baru. Harus tanggalkan kirbat yang lama, betul? Tanggalkan dulu manusia yang lama. Karakter kita yang tadinya ngomong dengan suami yang pulangnya malam-malam. Istri juga seperti itu saudara. Tetapi saudara, karakter itu ketika dibentuk saudara, ya Amsal 3:1 berkata, seperti saudara ketika suaminya pulang, disiapkan handuk, disiapkan sesuatu yang dilayani. Saudara bertanya, orang yang melayani suaminya sungguh-sungguh sama dengan melayani Tuhan. Kata amin. Ketika dia melayani istrinya dengan kasihnya pada istrinya, maka dia juga melayani Tuhan. Dan itu Tuhan berkenan di hatinya. Untuk apa? Karena suami istri saudaraku adalah teman pewaris menuju kerajaan surga. Amin. Karena itu kuncinya, bagaimana jadikan berkat yang terbuka anak kita semua akan menjadikan aliran surga yang mengalir. Setiap kita suami istri yang tangguh dengan Tuhan akan mengalirkan berkat tersendiri. Jangan takut, jangan kenal. Karena apa? Ketika Yesus melahirkan di hati kita, mengalami pertumbuhan karena ada firman yang terus berikan pertumbuhan. Bagaimana pencurahan Roh Kudus atas kita? Itu dengan otomatis supaya kita dewasa lagi. Jangan kita mengejar apa yang dunia berikan, tapi kita kejar apa yang Tuhan mau berikan buat kita hari-hari ini. Amin. Masuki 23, kita sudah siap. Tuhan, saya melakukan sesuatu yang besar di dalam pelayanan ini, mengalami banyak pertumbuhan rohani, banyak mengalami pengangkatan Tuhan nantinya, supaya apa? Setiap kita dimeteraikan Tuhan. Setiap pagi saya buat taruh di sini, Tuhan, meteraikan aku. Saudara selalu bisa berdoa, meteraikan aku dengan Kristus. Yang kedua, meteraikan aku dengan darah Kristus. Karena Tuhan ini menjadi bagian yang penting masuk di dalam janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu saudaraku, biarkan Roh Kudus bekerja jasa. Biarkan hari ini Natal ini saudara akan mengalami lawatan Tuhan dan keluarga. Yang pertama, suami istri harus harmonis. Yang kedua, saudara, Tuhan tahu di hati saya. Kenapa keluarga yang harus menjadi? Karena keluarga itu menjadikan satu batu penjuru untuk diletakkan dalam keluarga. Karena orang lain akan melihat. Saya mengalami secara pribadi. Orang seberang bertanya, apa? Bapak, doa ibu kami ada berbeda. Tetapi kita melihat bahwa orang melihat kita ada cerminan Kristus, katakan amin. Dan itulah ciri-ciri orang yang masuk
perasaan penuh. Sebab dalam kelahiran Yesus yang bermula dalam hati kita memberikan pertumbuhan. Bukan sebagai bayi lagi, tapi dia nanti akan datang kedua kali menyebut saya dan saudara kalian. Dan Tuhan ingin supaya kita siapkan diri. Saudara tinggalkan namanya kecewa, tanggalkan namanya kepahitan. Karena manusia mengalami kepahitan tidak mengalami pertumbuhan. Saya menjumpai banyak saudara. Suatu hari saya bertemu dengan seorang kepala sekolah, orang yang taat sekali dengan agama. Tapi saya ngomong begini, saudara, Ibu, satu malam karena saya suka bangun setiap hari jam 2 jam 3 pagi. Ibu, saya berdoa untuk Ibu dan saya nangis, dan dia tiba-tiba menangis di hadapan saya. Di situ kesempatan kita berdoa untuk orang-orang seperti kita, amin. Dan disitulah ada aliran sungai mengalir berita bertumbuh. Lihat nanti ada perkembangan jiwa. Dan saudara siap untuk melakukan perkara-perkara besar sama Tuhan, amin. Siap melakukan perkara-perkara bersama Tuhan, melakukan bersama-sama dengan kerajaan-Nya. Karena ketika kingdom itu menguasai hati kita nggak usah di mulut kita ada pujian. Tinggal baik-baik Tuhan ajarkan setiap hari. Ketika COVID itu terjadi, saya terus berdoa, Tuhan urapi, lindungi anak-anakmu. Dan ketika itu lepas, siapkan hati mereka. Tahun 23, terang Kristus itu memerangi kita, memerangi sebagai pertumbuhan yang kuat dalam iman, supaya kita tanggalkan namanya pertama mulut dijaga. Amin. Karena dalam mulutmu itu ada harta yang terindah. Kenapa? Dalam mulutmu itu adalah pertumbuhan rohani, karena firman yang keluar itu adalah kata-kata firman, bukan kata-kata dunia lagi. Berubah sikap ini. Yang tadinya memang kadang dulu enggak kuat. Apa yang berbuat orang kaya bisa ketemu udah khawatir. Tapi kita kaya di hadapan Tuhan, dengan amin. Kita kaya di hadapan Dia, kita dewasa. Dan biarlah hari ini saudaraku yang terkasih, pesan Tuhan untuk tahun ini memasuki tahun 23, siapkan hati untuk diterima dan lawatan Tuhan. Dan waktunya sangat singkat. Dan siap anak-anak Tuhan untuk memasuki dewasa yang penuh. Dan Tuhan tunggu engkau harus membuang sifat-sifat yang lama, supaya engkau mendapatkan kibat-kibat yang baru, supaya engkau dipenuhi ampun yang baru. Dan saya berdoa hari ini, engkau tidak khawatir lagi dalam hidupmu. Kau tidak cemas lagi, karena Dia berjanji aku menyertai kau sampai kesudahan. Tangan lain, amin. Mari yang jiwamu banyak persoalan itu, lepaskan hari ini. Mungkin hari ini saudara Yesus sudah lahir, kau merasakan hampa dalam hidup Tuhan. Kalau kau orang, kau taruh di dalam Tuhan. Mungkin kau sedang bergumul dengan keuangan hari ini. Kau merasa gak dewasa, kau merengek-merengek. Tapi hari ini Tuhan ajarkan kita dewasa. Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kita. Mari kita nyanyi pujian ini, kasih yang sempurna. Mari kita sama-sama, biar Roh Kudus turun atas saudara. Roh Kudus ada di hatimu hari ini. Dia berperan hidup hidupmu, Dia akan menolong engkau, dan Dia akan dikirim oleh Bapa menjadi penolong atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas hidupmu sendiri hari ini. Haleluya, kasih yang sempurna. Yang sempurna Yesus, yang mulia, mari sama-sama
Yesus selalu menyatakan dirinya atas hidupmu. Dan buka hatimu hari ini untuk terus selamat Tuhan. Kalau kau bersama suamimu, pegang tangan suamimu. Kalau kau bersama istrimu, pegang istrimu. Dan kalau ada anak-anak, mari pegang tangan anakmu. Dan saya berdoa kepada masing-masing. Firman-Mu ajaib Tuhan. Aku firman-Mu ajaib. Dan hari ini Tuhan pulihkan setiap keluarga demi keluarga. Ada kelahiran yang baru, ada mujizat yang terjadi, yang tidak ada menjadi ada. Tuhan nyatakan kuasa-Mu atas mereka. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar bagi kami. Bukan hanya kelahiran keluarga yang besar. Kau pegang di tahun-tahun yang baru Tuhan. Kau terus urapi kepada mereka masing-masing. Setiap kebutuhan Tuhan sabar, Tuhan uji. Mereka yang sedang merindukan anak Tuhan juga berikan Tuhan. Mereka sedang merindukan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang lebih lagi Tuhan. Dan aku berdoa bagi hari ini, bertumbuhlah mereka dan bertumbuh, dan mereka setia di tempat ini. Dan aku berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Ayahku dan Tuhan, dan urapi kebutuhan mereka. Terima kasih Bapak, Kau sudah menyampaikan pesan-pesan. Dan hari Natal ini Tuhan, ada satu momen yang sangat penting dan hari ini terjadi dalam hidup mereka, yaitu berubah Tuhan, yaitu bertumbuh dalam hati mereka dan mengalami Kristus dalam hidup mereka, di dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan, jadikan mereka kepala, ketika mereka bekerja, jadikan mereka pemimpin, Tuhan urapi mereka dan urapan-Mu. Mereka tidak sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan sehat di tahun-tahun yang mendatang Tuhan. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu, dengan api Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati. Semua diberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat Pastor Thomas Asari atas kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sekarang kita akan punya candlelight. Setiap tahun momen ini menjadi sebuah pesan. Apabila saat ini juga memberikan remind kepada kita bahwa cahaya-cahaya itu harus dibawa keluar. Gimana cahaya itu menerangi dunia ini, seperti Yesus juga datang untuk menerangi, datang untuk menyelamatkan.
mewakili Gembala Ibadah Umum Ibu Novi bisa maju sebagai perwakilan. Iya, boleh maju perwakilan Gembala Ibadah Umum. Hal yang ketiga, saya jemput sekali lagi buat Gembala Ibadah Sekolah Minggu Saudari Lucy bisa maju ke depan. Dan Gembala Ibadah Youth saya sendiri maju dari. Oke, saya minta Ibu Saudari Yeni sebagai bendahara DSJA Kebonjai untuk bisa memberikan kepada kami. Apakah boleh difoto? Ada yang foto? Hitung dulu Lucy, ya, nggak dapet ya. Soalnya pas.
Ayo diambil pemain dulu. Oke, follow dulu. Masukkan dulu. Ya, silakan diambil kamera. Kamu boleh maju ke depan Bapak Ibu Saudara. Yang sudah menemukan boleh maju ke depan. Kamu boleh maju ke depan, Bapak. Ada lagi? Bapak Ibu Saudara. Oke. Orang kedua, orang ketiga siapa Bapak Ibu Saudara? Oh, Oma, silakan Oma. Ada satu lagi. Ada 4 loh, Bapak Ibu Saudara. Oma, ada 5. Ada 5. Satu, dua, tiga, empat. Satu lagi. Satu lagi ada. Satu lagi ada. Ayo satu lagi ada. Ada 5 Bapak. Ada satu lagi. Sebelum menerima door prize Natal, saya minta satu persatu untuk membacakan ayatnya. Bacakan aja sebagai pemenang Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Oma dapat apa? Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hati, saling membantu. Amin. Selanjutnya, Chris. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana keselamatan, untuk memberikan kepadamu hari yang paling menyenangkan. Amin. Alhamdulillah. Ayo. Sebab asalnya asal pujama saja jubahnya akan Amin. karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu mengambil pandangan ini. Janganlah kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Amin. Disimpan ya di rumah sebagai pemenang Tuhan. Oke, untuk penerimaan hadiah atau door prize ini, saya minta Pastor Yakob boleh membagikan ke 5-5-nya. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Mana ya? Iya ya. Lupa. Ini ya. Oh. Oke, silakan dipoto dulu aku sebagai dokumentasi. Oh enggak, saya lupa. Berikan tepuk tangan. Kawan punya cinta.
Dua orang tetangga yang di sini. Apakah ada? Oh, saudara Denny Regata. Oke, Denny boleh maju ke depan, Denny. Dapat sini nomor 26. Oke. Orang kedua boleh dicek. Orang kedua langsung di skip. Tiga puluh empat, siapakah itu? Oh, sudah mendapatkan 2 orang, ya. Saya membutuhkan satu lagi terlebih dahulu. Buat nanti saya akan bagikan terlebih dahulu. Dicek nomornya masing-masing, Bapak Ibu Saudara.
adil ya. Adil ya. Soalnya spin. Ya, adil ya. Suaminya dapat, istrinya dapat. Saya. Oke. Takutnya dari cemburu. Soalnya dapat udah spin soalnya. Oke ya. Saya minta dengan kasih Yesus dengan hormat. Om bisa memberikan hadiah kepada mereka, Om. Ya. Dan nomor 7 dapat yang lebih besar. Silakan. Foto terlebih dahulu. Oke, pasrahnya boleh ya. 1, 2. Oke, berikan tepuk tangan sekali lagi buat mereka yang sudah mendapatkan nomor tersebut. Semua bersuka cita pada saat ini. Amin ya. Dan saya akan memberikan pengumuman buat kita. Tapi terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu terhadap Pastor Thomas Nazari yang sudah membagikannya, dan istrinya Tante, terima kasih sudah hadir menemani kami semua, dan berkat-berkatnya yang sudah dibagikan kami mengucap syukur, dan berkat juga kembali kepada Pastor dan Tante juga dan seluruh keluarga. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekolah minggu yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih sudah merayakan bersama sekian dari kemarin tahun kita nggak bisa merayakan tatap muka, tapi saat ini kita bisa tatap muka dan merayakan bersama-sama. Itu semua kemurahan Tuhan, dan terima kasih dari jemaat-jemaat yang saat ini yang baru hadir di tempat ini juga. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat Natal buat kita semua. Tuhan memberkati. Oke Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan pengumuman. Untuk minggu depan kita akan beribadah di tempat ini seperti biasa. Cuma yang ada yang berbeda adalah jamnya jam 9 pagi. Ya, jam 9 pagi ada ibadah gabungan dengan GSCA Grace Lord Ministry Malibu ya. GSCA Malibu. Jadi di tempat ini jam 9 pagi. Oke Bapak Ibu Saudara ya. Jangan jam 10. Udah khotbah ya nanti bakal jam 10. Jadi jam 9 pagi bisa di tempat ini. Dan untuk anak-anak sekolah minggu bagaimana? Anak sekolah minggu dialihkan bergabung juga bersama-sama dengan ibadah umum jam 9. Jadi tidak libur ya Bapak Ibu Saudara ya, anak sekolah minggunya. Nanti kalau libur kan kok libur? Jadi dialihkan ya, dialihkan. Digabung bersama-sama. Digabung bersama-sama. Oke ya, di-note ya Bapak Ibu Saudara. Dan saya sekali lagi mengundang Pastor Yakub untuk dapat memberikan sesuatu kepada mereka. Apakah ada pesan buat mereka? Iya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada tanggal 11 kemarin beliau melangsungkan pernikahannya. Memang tidak diundang semua jemaat, tapi biarlah nanti sebentar pulang kalau ucapin selamat ya buat pernikahan kedua mempelai ini ya. Beliau sudah melangsungkan pertandingan yang sangat luar biasa, dan saya tidak tahu yang mana yang juara. Kita sedang menyaksikan itu, dan hari ini beliau di tengah kita ya. Jadi memang waktu dalam pemberkatan nikah kami belum memberikan sebuah Alkitab ya. Biasa kalau mereka yang menikah saya titipkan Alkitab ini untuk mereka baca berdua. Layaknya waktu pacaran mereka kan selalu minum segelas berdua, makan sepiring berdua, begitu ya. Nah baca Alkitab juga mereka harus berdua ya. Saudara setuju? Setuju ya. Jadi ini saya mau berikan buat mereka biar mereka baca Alkitab di rumah berdua ya. Dan sekarang sudah jadi satu ya.
naikkan syukur kepadamu. Engkau ada di tengah-tengah kami dalam perayaan Natal ini Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Engkau sudah memimpin, menolong dan memberkatinya kami semuanya. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami terus berdoa buat lingkungan di tempat di mana kami ada ini Tuhan. Kau memberkati komplek ini, Kau memberkatinya. Engkau tolong Tuhan, kami menyerahkan tetangga-tetangga yang ada, biar Engkau yang memberkatinya, sehingga gereja ini boleh menjadi sinar kasih yang terus mengalir buat mereka semuanya. Kami serahkan Bapa ke dalam tangan-Mu. Bapa, berkatilah seluruh bani-bani yang sudah melayani Tuhan, biar Engkau memberkati mereka semuanya, dan seluruh panitia Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau juga sudah bekerja di dalam kehidupan mereka untuk terus bergandengan tangan dalam menjalankan perayaan Natal ini Tuhan dengan sebaik mungkin. Engkau memberkati mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Begitu juga dengan jemaat-Mu Bapa, Engkau juga boleh memberkati kami semuanya Tuhan. Kami boleh bersukacita atas kelahiran-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, Engkau juga tolong buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan rapi. Engkau pakai dengan luar biasa, dimanapun dia berada, ada banyak jiwa boleh dimenangkan. Kami menyerahkan Bapa ke dalam tangan-Mu bersama dengan istri beliau datang. Tuhan memberkati dan Tuhan menolongnya. Terima kasih Bapa yang baik adanya. Bapa sekali lagi kau berkati Tuhan buat aparat yang hari ini menjaga kami punya ibadah Tuhan. Kami membawa buat pihak kepolisian, kami membawa buat RT RW, bahkan Tuhan tokoh-tokoh agama yang saat ini ada di bawah sedang menjaga ibadah ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan boleh menolong karena kami tahu Tuhan kasih-Mu ada di antara mereka juga. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan kau baik adanya. Glory bagi nama Tuhan. Bapa, hari ini sebelum kami pulang, kami mau berdoa Tuhan buat orang tua daripada Hernia Tuhan yang ada di rumah sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja dan menyembuhkannya ya Tuhan. Sehingga Bapa, biar orang tua daripada Hernia Tuhan boleh sembuh secara ajaib yang Tuhan nyatakan, dan biar kesembuhan itu boleh dimiliki ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau hamba tidak bisa mengunjungi dalam hal besuk Tuhan, kami tahu Engkau yang sudah membesuknya dan sudah menolongnya. Kami serahkan Bapa ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terbaik, Engkau yang terbaik dalam kehidupan kami. Glory bagi nama Tuhan. Bapa, kiranya Kau tolong, biar Engkau yang memberkati sekali lagi semua seluruh kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan pada saat nanti kami istirahat, kami boleh mengucapkan syukur atas segala berkat yang Tuhan sudah siapkan kepada kami dari pagi sampai malam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kau baik adanya. Mari sekali maju ke mengangkat tangan. Bapak Ibu Saudara sekalian kami Tuhan, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha dan bisnismu, diberkatilah pekerjaan-pekerjaanmu di kantor, diberkatilah kuliah dan sekolah anak-anakmu. Maka itu mari kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih, bahkan penghiburan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Mari